Oke, halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Kevin Delava Firdaus, NIM saya 2510 511072. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan dari proyek UAS kami. Di sini sudah terlihat ada beberapa tabel dari proyek UAS kami, dan saya akan membahas tentang mengenai eh, select dan ya pokoknya select lah ya. Select order group by dan order by. Jadi di sini, oke, yang pertama di sini kita akan coba untuk menampilkan tahanan di sel 1 atau sel 2 yang keluar itu setelah tahun 2020. Jadi di sini kita coba aja seperti ini. Dan hasilnya akan keluar beberapa tahanan, yaitu 4 tahanan yang akan keluar dari yang lebih dari 2020. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mencari tahanan yang namanya itu mengandung unsur an. Jadi di sini sebentar. Oke, ini dia sintaksnya. Dan kita akan enter. Dan akan muncul beberapa nama, yaitu 13 nama dengan ID tahanan dan nama tahanannya yang berunsur ada huruf an-nya. Di sini ada terlihat like an. Oke, lanjut kita akan coba menampilkan tahanan yang masuk antara tahun 2010 sampai 2010 bulan 1 tanggal 5 sampai tanggal 15. Coba ya. Nah, di sini kenapa empty? Karena memang tidak ada di dalam tabel tahanan yang sekiranya itu masuk di tanggal segini. Jadi hasilnya akan empty. Oke, kita lanjut, yaitu kita akan mengambil beberapa tahanan dengan tanggal keluar yang paling cepat. Nah, di sini saya menggunakan limit 5, jadi kita akan mengambil 5 tahanan saja supaya tidak terlalu panjang. Dan di sini akan keluar dengan yang paling tercepat, yaitu Evan Adam di tanggal keluar 2012. Dan seterusnya ada Alexander dan Ivan Petrov. Lalu yang kelima, di sini kita akan mencoba menggunakan group by dan order by secara barengan. Jadi kita akan langsung saja. Di sini sintaks ini akan menghitung jumlah kasus yang dimiliki tiap tahanan. Jadi ini dia. Nah, itu dia. Banyak banget. Jadi ini semua semua tahanan yang memiliki kasus. Nah, di sini Evan Adam ada dua ya. Nah, di sini saya menggunakan order by di sini dan seperti itu, dan ini ada select nama tahanan. Oke, kita lanjut ke modul kedua lah ya. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang subquery. Yaitu di sini saya akan menunjukkan. Oke, jadi di sini kode ini, sintaks ini menunjukkan tahanan yang memiliki dari 3 kasus, karena di sini saya menggunakan 3, jadi dia akan menghitung apakah ada tahanan yang lebih dari 3 kasus. Ternyata tidak ada, karena seperti yang kita lihat di atas tadi, di sini rata-rata total kasusnya itu hanya 1, dan yang paling banyak itu hanya 2. Ya, kita lanjut. Kita akan menggunakan subquery any. Di sini saya akan mencari tanggal tahanan yang keluarnya lebih lambat dari salah satu tahanan di sel. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi di sini saya menggunakan yaitu kode sel ketiga. Jadi ini menggunakan apa? Nama-nama tahanan yang itu tanggal keluarnya itu lebih lambat dari salah satu tahanan di sel ketiga. Ya seperti itu. Lalu kita selanjutnya akan cobain subquery all. Jadi di sini kita akan mencari tahanan yang tanggal masuknya itu lebih awal dari semua tahanan di sel tertentu. Nah, ini kita cobain. Nah, di sini saya memilih sel 5. Jadi kita lihat dan muncul beberapa nama yang tanggal masuknya itu lebih awal dari semua tahanan di sel 5. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke subquery axis, yaitu kita akan menampilkan tahanan yang memiliki pelanggaran. Dalam proses kita cobain. Nah, ini dia.
pembaca pelanggaran, dan kita langsung cobain subquery yang terakhir yaitu not exist. Ini kan tadi exist ya, ini. Jadi kita akan cobain yang not exist, yaitu sintaks ini akan menampilkan tahanan yang belum pernah dikunjungi. Yang kita cobain. Nah, ini dia. Kenapa banyak banget? Karena kita belum bikin tahanan yang udah dikunjungi, jadi ya seperti ini. Ini sebenarnya bisa ditentuin berapa jam menggunakan limit. Jadi ini keseluruhannya saja. Jadi sekian aja, itu dia demo dari pertemuan 6, pertemuan 5 dan pertemuan 12. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sparring Command Angle dengan NIM 25105111086. Sini saya akan menjelaskan demo dari sintaks demo dari project UAS kami. Oke, sebelum kita mulai, kita gunakan dulu database-nya, itu project underscore UAS. Oke. Di bagian pertama di sini saya akan mendemonstrasikan dari materi pertemuan ke-6, yaitu operator, AND, OR, dan fungsi agregat. Untuk yang pertama, di sini saya akan menampilkan data tahanan dengan tindak pidana, narkoba, dan pemerasan dengan fungsi N. Dan di sini memang empty set karena tidak ada tahanan dengan kasus narkoba dan pemerasan sekaligus. Oke, selanjutnya, di sini saya akan menampilkan data tahanan dengan masa tahanan yang paling lama. Di sini saya menggunakan fungsi max atau maksimum dan dilimit dengan satu agar yang ditampilkan hanya satu saja. Sini kita mendapatkan ID tahanan 15 dengan nama tahanan Daniel Ortiz. Di sini kita bisa lihat tanggal masuknya di 2010 dengan tanggal keluar di 2026. Dengan lama tahanan 5.557 hari. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan data sipir dengan shift tugas pagi atau sipir yang menguasai sel 2. Di sini saya menggunakan fungsi OR. Oke, di sini kita bisa mendapatkan sipir dengan shift tugas pagi dan sel yang diawasi yaitu 2. Di sini kenapa bisa masuk ke malam? Karena saya menggunakan OR atau dengan sel yang diawasi 2. Di sini Akira Tanaka merupakan sipir yang mengawasi sel nomor 2, makanya dia masuk juga. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan rata-rata lama tahanan dengan menggunakan fungsi average. Di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata tahanan itu sekitar 3.532 hari, hampir 10 tahun. Oke, selanjutnya adalah saya akan menampilkan data tahanan dengan lama tahanan di bawah rata-rata lama tahanan dan sel nomor 4. Kita menggunakan fungsi kurang dari dan N. Oke, dengan sintaks ini kita mendapatkan tahanan dengan lama tahanan di bawah rata-rata, yaitu di bawah 3.532. Dan sel nomor 4. Jadi di sel nomor 4 ini ada beberapa tahanan, tapi yang di bawah rata-rata ada 3 tahanan. Selanjutnya saya akan menampilkan sel yang hanya dijaga oleh 3 sipir. Yang berarti di satu sel itu minimal ada 3 yang menjaga sipirnya. Bisa kita dapatkan nomor sel yang kita mendapat 4 sel, yaitu nomor 1 sampai 4 yang dijaga oleh 3 sipir. Selanjutnya saya akan menampilkan tahanan dengan lama tahanan paling sedikit menggunakan fungsi minimum. Sini saya mendapatkan tahanan Evans Adam, tanggal masuk 2007 dan tanggal keluar di 2012. Yang 5 tahun 3 hari atau 1.830 hari. Ya, selanjutnya saya akan menampilkan data tahanan dengan masa tahanan di atas 15 tahun. Ya, saya mendapatkan Daniel Ortiz
15 tahun, di atas 15 tahun. Dia masuk 2010 dan keluar 2026. Oke, selanjutnya adalah TM9, yaitu pattern matching. Untuk yang pertama, saya akan menampilkan nama sipir yang mengandung huruf C di namanya, menggunakan like. Oke, sini kita sudah mendapatkan nama-nama sipir yang ada yang mengandung huruf C di namanya. Di sana ada William Carter, ada Luca Romino, ada Andre Patrescu, ada Chen, dan ada Carlos. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan nama tahanan yang namanya dimulai dengan Evan, menggunakan like juga. Ini untuk nama tahanan yang mengandung unsur Evan. Oke, ternyata ada nama tahanannya itu Evans Adam. Selanjutnya saya akan menampilkan tanggal tahanan yang masuk berdasarkan tanggal terbaru. Kita menggunakan order by dan dash. Kenapa dash? Supaya dia berurut dari yang paling awal ke paling akhir. Dari paling akhir ke paling awal. Sini 2021 sampai yang paling bawah 2005. Kemudian saya akan menampilkan nama tahanan dengan kasus pencabulan menggunakan fungsi group by. Oke. Ternyata empty atau kosong karena memang tidak ada tahanan yang masuk ke kasus pencabulan. Selanjutnya adalah saya akan menampilkan sel yang dijaga oleh lebih dari dua sipir. Berarti dengan kata lain itu minimal tiga sipir. Oke, sama seperti yang di awal tadi yang ini. Ternyata penjara ini paling banyak yang menjaga selnya adalah tiga sipir dengan nomor sel 1 sampai 4. Oke, sekian dari demo kali ini untuk TM6 dan 9. Selanjutnya akan selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya TM10 dan 11 mengenai join akan saya lanjutkan, akan dilanjutkan oleh saya. Eh, yang pertama di sini saya menggunakan database Project Kuas yang terdapat eh, sudah terdapat tabel sipir, tahanan, dan kasus. Lalu saya akan menggunakan sintaks untuk mencari pengaplikasian join, yaitu inner join. Lalu saya pakai sintaks ini. Pada sintaks inner join ini, tujuan saya adalah mencari dan menampilkan data tahanan beserta informasi sel yang ditempati. Inner join bisa saya gunakan untuk mengambil hanya data yang benar-benar memiliki relasi antara hmm, tabel tahanan dan tabel sel, yaitu melalui kolom kode sel. Dengan demikian, sel query hanya berisi tahanan yang telah memiliki sel yang terdaftar. Selanjutnya, eh, inner, selanjutnya inner join saya gunakan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai tahanan, kasus yang pernah dilakukan, dan serta tanggal pencatatan kejadian kasus. Query ini menggabungkan tabel tahanan, tahanan kasus, dan kasus. Tujuan penggunaan inner join ini agar hanya hanya data yang memiliki relasi yang valid antara ketiga tabel tersebut ditampilkan sehingga menghasilkan daftar tahanan beserta kasus yang benar-benar pernah dicatat. Selanjutnya, em, menggunakan sintaks left join. Jadi pada sintaks left join ini adalah bertujuan untuk menampilkan seluruh data tahanan meskipun bagian dari mereka tidak memiliki catatan kasus karena fokus utama berada pada tabel tahanan yang sebagai tabel kiri. Left join memastikan bahwa setiap tahanan tetap ditampilkan. Jika ada tahanan tanpa kasus,
maka bagian data kasus akan bernilai nol. Dengan demikian, left join sangat tepat digunakan eh, ketika kita ingin mengetahui siapa saja tahanan yang memiliki kasus atau tidak memiliki catatan kasus. Selanjutnya ada eh, pengaplikasian sintaks right join. Right join saya gunakan eh, ketika fokus utama pencarian berada di tabel kasus. Tujuannya adalah menampilkan seluruh jenis kasus yang ada sekaligus memeriksa apakah setiap kasus sudah pernah terhubungan dengan tahanan tertentu atau tidak. Jika terdapat kasus yang belum pernah dicatat pada tabel tahanan kasus, maka eh, kolom data tahanan akan bernilai nol. Dengan right join, kita dapat dengan mudah mengetahui kasus mana saja yang belum memiliki relasi. Selanjutnya, sintaks yang menggabungkan keduanya atau union. Saya menggunakan untuk menampilkan keduanya, seluruh untuk menampilkan seluruh data tahanan. Ya. Untuk menampilkan seluruh data tahanan dan kasus secara menyeluruh, masuk data yang memiliki relasi, saya menggunakan teknik penyatuan left join dan right join. Tujuannya untuk mensimulasikan full outer join yang tidak tersedia. Dengan cara ini, saya dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai keseluruhan relasi dan non-relasi antara kedua tabel. Seperti ini juga. Itu ya cukup mengerti dan juga trigger. Pada database kali ini sudah ada beberapa view dan trigger yang saya buat. Pertama itu adalah view melihat daftar tahanan 4. Dengan seperti ini, nama view-nya itu adalah view daftar tahanan 4 yang akan memanggil ID tahanan dan tahanan jika setelah minta masuk dan tanggal keluar dari tabel tahanan serta nama kasus dari tabel kasus dengan kondisi ketika tanggal keluar lebih kecil daripada tanggal serang maka akan dinilai selesai. Selain itu masih yang di mana nilai ini akan ditambahkan ke dalam kolom baru yang berarti status. Di sini saya menggunakan dua join yaitu join terhadap tabel tahanan kasus dan juga tabel kasus. Kenapa menggunakan dua join? Karena kardinalitas adalah antara tabel tahanan dan juga tabel kasus adalah ini sehingga memerlukan dua join. Yang pertama itu join buat untuk tabel penghubungnya itu tahanan kasus, kemudian join untuk tabel kasusnya. Nah, kita lihat di sini ya. Kemudian di sini mungkin ada tulisan bahwa ID tahanan satu ada dua ya, Evans Adam. Ini karena memiliki kasusnya dua yaitu pencurian dan penganiayaan. Sebenarnya saya menggunakan left join ini dimana semuanya tabel kiri, semua di posisi kiri itu bakal ada seluruhnya tanpa terkecuali tanpa memikirkan apa yang berada di dalam kasusnya. View yang selanjutnya yaitu adalah view melihat daftar tahanan yang masih aktif. Untuk pengambilannya sama seperti tadi, cuma tidak ada kondisi S yang menambahkan kolom status. Namun di sini ada kondisi baru yaitu ketika tanggal keluar lebih besar daripada tanggal sekarang, maka itu yang akan diambil dan dijadikan sebagai tahanan yang masih aktif. Di sini adalah daftar tahanan yang masih aktif. Kita sebagai contoh ada tahanan nomor 7. Di sini ya statusnya masih aktif. Kemudian selanjutnya itu adalah daftar tahanan yang sudah selesai. Untuk logik perintahnya masih sama logikanya, cuma bedanya di kondisinya yaitu tanggal keluarnya lebih kecil daripada tanggal hari ini. Ini adalah daftar tahanan yang sudah selesai. Kita lebih contoh lagi, advance ya. Di sini tanggal tahanan keluar itu adalah 2012, yang dimana sekarang 2022 maka dia sudah selesai dalam masa penjara. Nah, selanjutnya itu adalah view monitoring kapasitas sel. Nah, akan menampilkan kode sel, kapasitas, serta berapa orang sudah menempati sel itu. Dan ada kolom tambahan yang bernama status yang misalnya kalau misalnya itu hampir penuh, maka akan status hampir penuh, maka statusnya akan penuh. Untuk perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, nama view-nya adalah view kondisi sel, dengan pengambilannya itu adalah kode sel, kapasitas sel, terus menghitung jumlah ID tahanan. Ini adalah untuk menghitung tingkat tahanan yang berada dalam sel tersebut. Kemudian menggunakan kondisi di mana ketika jumlah tahanan itu yang berada di
di sel tersebut itu sama dengan kapasitas, maka sel tersebut akan penuh. Kemudian yang kedua adalah jika ini tekanan kapasitasnya itu sama dengan kapasitas kurang dari satu, alias misalnya jumlah tahanannya sama dengan jumlah kapasitas dikurang satu alias 4, kemudian hampir penuh, maka status akan menunjukkan hampir penuh. Selain itu maka longgar. Ya, disimpan dalam kolom baru bernama status. Di sini menggunakan left join, yang dimana left join ini kita hubungkan antara tahanan yang mempunyai kode sel sama dengan kode sel di dalam tabel sel serta tanggal keluar lebih besar sama dengan daripada hari sekarang. Ini memastikan bahwa yang menepati yang dipilih adalah tahanan yang masih aktif. Kemudian di sini adalah grup by, itu tentukan berdasarkan kode sel serta kapasitas sel. Ada sel. Nah, bisa kita lihat di sini selnya ada 8 dengan statusnya masing-masing semuanya longgar. Kenapa longgar semua? Ya karena tahanannya di bawah 4 semua, tidak ada yang 4 ataupun 5. Untuk selanjutnya itu adalah view daftar sipir dan sel yang diawasi. Untuk melihat sipir itu mengawasi sel di mana saja. Perintahnya sederhana, dengan nama view daftar sipir dan sel, mengambil ID sipir, nama sipir, nama shift tugas shift, sel yang diawasi from sipir. Kita langsung aja coba kita pilih from view daftar sipir dan sel. Di sini jumlah sipir ada 20 dengan masing-masing sel yang diawasi bisa dilihat dengan shiftnya juga bisa dilihat lagi atas. Oke, selanjutnya itu adalah view untuk melihat kegiatan mingguan yang dilaksanakan oleh para tasman. Perintahnya sebagai berikut. Ya, di sini dengan nama view kegiatan mingguan yang akan memilih nama sipir yaitu sipir pengawasnya. Ya, kegiatan sipir yang mengawasi kegiatan peserta, kemudian nama lokasinya, kegiatan itu di lokasi di mana, kemudian hari apa saja kegiatan itu dilaksanakan serta jenis kegiatannya dari tabel kegiatan mingguan. Di sini kami mengambil dengan sipir dan lokasi kegiatan karena di sini saya mengambil data dari sipir dan juga data dari lokasi kegiatan yang di mana setiap kegiatan itu bisa saja berada di satu lokasi yang sama. Nah, di sini ada pengawasnya, kemudian ada lokasinya, kemudian ada hari apa saja dan ada jenis kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu adalah trigger. Kami sudah telah menyiapkan beberapa trigger. Yang pertama ini adalah trigger untuk pemberian hukuman otomatis. Di sini kita buat ya seperti ini. Saya sudah ada perintahnya sebelumnya di mana pertama trigger bernama isi hukuman otomatis dilakukan sebelum insert pada tabel tahanan pelanggaran untuk setiap kolom barisnya, di mana perintahnya itu adalah set new hukuman sama dengannya adalah diambil dari hukuman dari tabel pelanggaran internal ya, di mana ID pelanggaran itu sama dengan new ID pelanggaran. Kalau misalnya jadi di dalam tabel pelanggaran internal ini sudah terdapat jenis pelanggarannya serta hukumannya. Nah, jadi fungsinya select ini adalah menetapkan new hukuman itu sesuai dengan jenis pelanggaran gitu. Misal ID tahanan ini cuma 1 sampai 6. Nah, misal kita mau tambahin ID tahanan 7. Nah, enter. Kalau misalnya kita buka lagi, nah maka akan tambah dengan otomatis mengisi kolom hukuman sesuai dengan jenis hukumannya. Misal kita lihat pelanggaran internal. Nah, di ID nomor 5 ini hukumannya adalah ganti rugi dan isolasi 2 hari. Silahkan situ. Selanjutnya itu ada trigger itu. Jika tahanan memasukkan, ketika admin memasukkan tahanan baru ke dalam suatu sel, namun sel tersebut sudah penuh, maka akan mengeluarkan peringatan. Misal, peringatan yang sudah ada. Trigger ini saya namakan cek dulu kapasitasnya, di mana dilakukan sebelum enter pada tabel tahanan dengan perintah. Nah, pertama ini agak beda dari yang lain. Kita mendefinisikan variabel jumlah dan juga max ini untuk membandingkan nanti apakah kapasitasnya sudah penuh atau belum. Nah, di sini select yang akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah dari tahanan, di mana dengan kode sel sama dengan new kode sel ini memastikan sel yang dicek adalah sel yang ingin dimasukkan juga oleh admin. Gitu. Selanjutnya adalah select from kapasitas. Nah, ini untuk masuk ke variabel max dari sel, di mana kode sel ini sama dengan new kode sel sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk logikanya, jika jumlah lebih besar sama dengan dari max, yaitu maksnya tadi kapasitasnya, maka ada signal error yang akan bertuliskan sel sudah penuh. Nah, seperti sini itu ada kondisi sel sudah penuh, itu ada kondisi 5. Kalau misalnya kita masukin, lihat ini kondisi
selnya itu nomor 5 ya. Setelah coba enter, ada penyertaan sel juga. Itu ada trigger sama, cuman dalam kondisi update. Kalau dia ada 15, kalau ini pindah. Nah, misalkan kita mau pindahin update. Nah, ini juga ada perintah sel. Nah, selanjutnya itu adalah trigger audit log finisher. Nah, ini adalah mencatat keseluruhan histori pemindahan sel. Cuma pertama ini akan membutuhkan tabel tambahan, yaitu tabel log finisher. Kemudian triggernya yaitu seperti ini. Nah, di sini saya namakan audit log finisher yang akan dilakukan sebelum update pada tabel tahanan, di mana ketika update yang dilakukan itu memberikan new kode sel yang tidak sama dengan kode sel yang lama, maka akan melakukan perintah insert kepada tabel yang barusan tadi saya buat. Nah, sebagai contoh, kita ingin memindahkan nih nomor 7 masuk aktif dari kode sel 2 ke kode sel 3, memindahkan kalau dari sel 2 ke sel 3. Dengan kode 7 ya, where are you tanya 7 semakin sini. Kita enter. Pas kita pilih waktu sel, nah maka akan muncul ID tanah sel lama dan sel baru 7 dengan waktu pemindahan itu waktu sekarang plus dari mulai tanggal hari bulan dan juga waktu. Nah, trigger selanjutnya itu adalah trigger untuk mengisi kolom sel otomatis. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya admin mencoba memasukkan sel yang tidak ada di dalam sel penjara ini, maka akan ada peringatan bahwa sel tersebut tidak ada. Dalam database ini, sel penjara hanya terdiri dari 8. Kalau misalnya ternyata yang diisi itu adalah tahanan baru yang akan di sel yang 9, maka itu tidak akan bisa seperti itu. Bagi contoh di sini, saya sudah coba menginsert data tahanan baru, yaitu bernama Nanda, dengan kode sel 9, maka akan keluar perintah atau sel hanya ada 4. Nah, untuk selanjutnya adalah trigger isi kolom sel otomatis, sama kayak sebelumnya, cuman ini dalam konteks pemindahan sel. Masih sama aja, cuman bedanya ya before sebelum update, kalau tadi sebelum insert, sekarang adalah sebelum update. Nah, kita otomatis ada peringatan sel hanya ada 8. Nah, untuk selanjutnya itu adalah penggunaan dari data control engine ini sama aja seperti user yang dibuatkan, yang dimana DCL ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan data dengan cara memberikan akses hanya akses tertentu saja di setiap user. Sebagai contoh, pertama itu ada user admin. Saya akan langsung masukkan semua sintak saja. Nah, di sini ada user admin dengan host yang identified by ini adalah untuk passwordnya yaitu admin jago 01. Di sini saya memberikan privilege yaitu kepada semuanya, semua perintah yang berlaku di database project was. Kalau kita lihat, misalnya kita untuk melihat apa saja akses yang dimiliki admin, di sini admin mempunyai semua akses yang digunakan yang bisa digunakan di database project. Misalnya kita contoh masuk. Nah, maka ini akan bisa langsung menjalankan semua sintak. Nah, selanjutnya itu digunakan dulu untuk database yang bisa diakses, yaitu sebenarnya saya sudah kasih project luas. Lalu habis itu kita coba salah satu perintahnya, coba update. Nah, maka akan bisa. Itu adalah untuk user admin. Selanjutnya itu ada user tahanan, user objek tahanan. Di sini itu berfungsi untuk mengatur segala urusan atau mengatur data yang dimiliki oleh tahanan itu, serta mengatur data kegiatan dibuat. Kita contoh, nah, ini ada petugas sipil yang dimana cukup banyak ya tugasnya, aksesnya. Yang pertama ada select insert update untuk data untuk tabel tahanan, kemudian select insert update untuk tabel sel, select insert update untuk tabel tahanan pelanggaran, kemudian memilih saja untuk pelanggaran internal alias minta, kemudian select dan insert untuk log pindah sel, kemudian select insert dan update untuk kegiatan mingguan, kemudian memilih saja untuk kegiatan, kemudian select saja untuk kondisi sel. Yang terakhir adalah select saja untuk catatan. Nah, bisa kemudian kita masuk lagi kepada database project UAS yang diberikan akses ke dia. Nah, misal kita jalanin salah satu dari perintah ini, kita select lagi. Kalau nggak update lagi aja seperti sebelumnya, karena di sini ada perintah update juga.
where ID tahanan sama dengan sama dengan 7, kita coba pindahin ke 1. Nah, makanya. Nah, selanjutnya kita coba perintah yang tidak bisa diakses oleh user sipil. Misal contoh delete ya, tidak user sipil tidak diberikan hak delete di tabel management. Nah, di sini ada keterangan delete command denied alias ditolak oleh yang diberikan kepada user petugas sipil. Selanjutnya yaitu user petugas registrasi. Nah, user petugas registrasi ini kurang lebih sama seperti petugas sipil. Namun, ini memiliki beberapa akses yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah select intercept serta delete dari tabel tahanan. Kemudian hak yang sama di tabel kasus, hak yang sama lagi di tabel tahanan kasus. Kemudian hak untuk melihat saja di daftar tahanan lengkap. Kemudian hak yang sama lagi di daftar tahanan aktif dan hak yang sama lagi di daftar tahanan aktif. Nah, misalnya kita contoh, kita gunain delete yang tadi tidak bisa di user activate. Kita coba delete, ya. Kita coba delete dari tabel tahanan kasus. Oh, kita delete dari tahanan aja. Where ID tahanan sama dengan 3. Nah, bisa. Nah, untuk user yang terakhir yaitu adalah user mode baca yang dimana user ini memiliki akses untuk hanya membaca di seluruh tabel yang ada di Project. Nah, ini yaitu user mode baca dengan password baca 123 yang memiliki print state melihat atau select pada database UAS untuk semua tabel. Sekarang kita coba masuk. Nah, lalu nah, kemudian kita coba select from tahanan. Bisa, kemudian kita select lagi from kasus. Jadi select from daftar tahanan lengkap. Kalau misalnya kita coba insert dan insert panel, kita coba update ya atau delete saja from 444. Apakah bisa? Ya, tidak bisa. Kita update juga 24. Nah, tidak bisa juga. Cuma delete aja. Nah, jadi dia hanya bisa akses perintah select atau hanya melihat saja. Demikian itu demo perintah yang dilakukan oleh kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.